Miskonsepsi atau kesalahpahaman orang-orang terhadap kepribadian introvert. Sebelum itu, jika kalian belum tahu apa itu introvert, silakan kalian tonton terlebih dahulu video tentang introvert. Belakangan ini banyak orang-orang yang beranggapan bahwa introvert itu nggak baik, karena mereka pendiam dan suka mengasingkan diri, sehingga mereka tuh dianggap sebagai orang yang sombong atau antisosial. Namun itu semua tidak benar. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang miskonsepsi atau kesalahpahaman orang-orang terhadap kepribadian introvert. Nomor 1, introvert itu pemalu. Belum tentu benar, belum tentu juga salah. Karena gini, rasa malu tuh berarti seakan-akan kita takut atau nervous di suatu suasana. Dan itu baik yang extrovert ataupun introvert ataupun ambivert, mereka pasti pernah mengalami rasa malu. Karena malu ini wajar ya. Malu tuh salah satunya muncul karena kita belum beradaptasi dengan lingkungan. Introvert itu hanyalah orang-orang yang menyendiri untuk mengumpulkan kembali energi mereka. Bukan berarti mereka pemalu. Ya namun sebenarnya agak sama sih, cuman beda. Bedanya tuh gini, introvert itu adalah kepribadian, sedangkan rasa malu itu adalah rasa sifat. Yang kedua, bedanya introvert dan pemalu itu, introvert itu memang tidak nyaman di keramaian dan segera ingin pulang. Namun kalau pemalu, mereka tuh ya memang tidak nyaman. Cuman selama mereka tidak menjadi pusat perhatian, mereka akan enjoy saja. Mereka akan baik-baik saja. Jadi itu bedanya kalau introvert dan pemalu. Rasa malu itu wajar, mau introvert mau extrovert pun pernah mengalaminya. Jadi ini adalah kesalahpahaman yang pertama. Yang kedua, introvert itu nggak punya banyak teman. Saya ingatkan kembali, jika kalian belum nonton ciri-ciri dan pengertian introvert, silakan kalian tonton dulu video sebelumnya. Salah satu ciri dari introvert itu adalah selektif dalam berteman. Mereka tuh butuh orang-orang yang sangat dipercaya saja untuk berteman. Bukan berarti mereka tuh nggak punya banyak teman. Mereka akan tetap berkenalan dengan banyak orang. Cuman menjadi teman bagi mereka itu sangat sulit, karena mereka hanya selektif untuk berteman. Jadi ini hanyalah kesalahpahaman, bukan berarti mereka nggak punya teman. Mereka punya teman, tapi hanya orang-orang yang bisa dipercaya. Karena circle atau lingkaran pertemanan mereka tuh kecil. Beda sama extrovert, mereka tuh terbuka dan bisa menerima siapapun. Yang ketiga, introvert itu benci orang lain. Oke, ini juga belum tentu benar ya. Memang seorang introvert itu menyendiri, menjadikannya seakan-akan susah untuk didekati. Namun faktanya ya, introvert itu kan kepribadian manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu butuh orang lain, dan introvert juga butuh orang lain. Bukan berarti mereka nggak bisa didekati. Mereka bisa didekati, mereka tuh hanya menyendiri untuk mengembalikan energi mereka. Tapi kalau kalian mendekati mereka, silakan kalian dekatin. Nomor 4, orang introvert itu tidak pandai berbicara di depan umum. Ini juga salah. Hanya karena seorang introvert itu pendiam, bukan berarti mereka nggak bisa ngomong di depan umum. Faktanya banyak kok orang-orang yang bisa ngomong di depan umum, bahkan lebih sempurna dan lebih tenang. Karena seorang introvert itu berpikir sebelum bertindak, karena mereka tuh akan fokus mempersiapkan materi sebelum tampil. Bahkan pembicaraan atau materi mereka tuh rata-rata ya bermutu, nggak basa-basi atau ngomong kosong. Public speaking tuh dilatih, orang-orang sukses pun kebanyakan juga introvert dan dia bisa kok ngomong di depan umum. Nah, jadi nomor 5, miskonsepsi atau kesalahpahamnya kepada introvert itu ialah introvert itu nggak lebih sukses dari extrovert. Ini juga salah. Kalian kenal Bill Gates atau J.K. Rowling atau ya Mark pembuat Facebook itu, atau yang Michael Jordan, Michael Jackson, seniman-seniman terkenal, atau Raditya Dika. Mereka rata-rata introvert. Apakah mereka tidak sukses? Lihat saja Bill Gates. Dia menjadi orang terkaya di dunia. Dan dia adalah seorang introvert. Bahkan Albert Einstein dan Thomas Alva Edison pun adalah seorang introvert. Rata-rata ya seorang seniman ataupun penulis, mereka adalah seorang introvert. Jadi ini adalah miskonsepsi kalau introvert itu nggak lebih sukses dari extrovert. Itu belum tentu benar. Seorang introvert itu mandiri dan kreatif. Apalagi di zaman sekarang ini kita nih membutuhkan kreativitas untuk bersaing. Dan seorang introvert memiliki itu. Kurang lebih seperti itulah miskonsepsi orang-orang terhadap kepribadian introvert. Jadi kalau dibilang sombong, antisosial, atau nggak bisa ngomong di depan umum, itu semua salah. Nah, apakah menjadi seorang introvert itu salah? Pertama, kita harus tahu dulu, tidak 100% orang itu introvert. Yang kedua, ini hanyalah masalah bagaimana seseorang mendapatkan energi, dan seorang introvert itu mendapatkan energinya ketika sendiri. Jadi apakah salah menjadi seorang introvert? Tentu saja tidak. Yang salah itu ialah kita mengubah kepribadian kita yang introvert ke extrovert atau sebaliknya. Karena kalau kita mencoba mengubah kepribadian kita yang dari introvert ke extrovert atau sebaliknya, itu faktanya mereka akan mengalami kesulitan dalam berperilaku. Karena itu bukan diri mereka yang sebenarnya. Jadi kamu tuh harus jadi diri sendiri. Mau jadi introvert, extrovert, atau ambivert itu tidak masalah. Yang masalah itu yakni mengubah kepribadian.
Kita bisa mencapai kebahagiaan atau kesuksesan itu dengan cara kita sendiri. Jadi kamu harus jadi dirimu sendiri. Jadi ingat, jangan lagi melontarkan stigma-stigma negatif pada seorang introvert, karena introvert juga punya kelebihan. Dan salahkah menjadi seorang introvert? Tentu saja tidak, karena itu adalah kepribadian, bukan gangguan mental. Jadi untuk kalian yang memang seorang introvert atau extrovert atau ambivert, jadilah diri sendiri. Jangan mengubah kepribadian. Cukup sampai di sini videonya, semoga kalian mengerti. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan subscribe channelnya, share kepada teman-teman kalian, siapa tahu video ini berguna bagi mereka. Oke, saya Jody Aransa, pamit undur diri dan sampai jumpa.